membuat Anda datang ke sini? Saya tuh merasa depresi, Pak. Saya harus jelasin lagi nggak detailnya? Kalau Anda bisa menjelaskannya lebih detail, itu akan lebih baik. Jadi intinya tuh kan saya dari dulu sering dibanding-bandingkan gitu ya, Pak, sama Hmm, orang lain. ya. Itu yang membuat saya tuh kepercayaan diri saya tuh menjadi sangat-sangat rendah. Terus ya itu membuat saya merasa rendah aja gitu. Merasa rendah. Apakah Anda pernah memikirkan perihal penyebab utamanya Anda merasakan seperti itu? Mungkin karena dari dulu ya ibu saya tuh orangnya suka Hmm, menjudge gitu, Pak. Memang hmm, keluarga kami bukan keluarga yang berada. ya. Nah, ibu saya tuh selalu seperti tidak pernah ada rasa percaya diri gitu, bahwa kita itu miskin gitu, selalu seperti itu. Ditambah dulu, Hmm, jadi saya tuh tinggal di sebuah apartemen gitu ya. ya. Eh, nah, apartemen saya ini kebetulan punya nama yang sama dengan apartemen yang di sebelahnya. Oh, jadi Hanya blok bersebelahan mm, sama namanya sama ya. ya Ya. sebelahan namanya sama, tapi lebih besar gitu Lebih besar dari apartemen. yang saya tinggali. Iya, iya. Setiap kali ada yang nanya rumahnya di mana, saya menjawab nama apartemen saya itu selalu ditanya yang kecil atau yang besar gitu. Ini juga membuat saya malu gitu. Ya. Apakah ada hal lain yang Anda ingat selain itu? Hmm, banyak sih, Pak, terutama dari dulu ayah saya tuh sering memukuli ibu saya. Hmm, Jadi itu yang selalu ada di pikiran saya gitu. Walaupun ayah saya suka jawabnya itu pertengkaran antar suami istri gitu ya, ya, hal yang wajar. tapi tetap saja kalau menurut saya itu suatu hal yang tidak wajar. Iya. Karena selain itu juga ayah saya suka memukuli saya dan saudara-saudara saya. Saya ingat di mana ayah saya itu lagi bertengkar besar banget. eh, Ayah saya pergi di dini hari gitu, Hmm, dan kita eh, ya biasa aja gitu menjalani kehidupan kayak misalnya saya dan saudara-saudara saya sekolah, hmm, meninggalkan rumah tuh dengan keadaan berantakan. hmm. Itu sih yang paling sering jadi paling diingat. Eh, Perasaan apa yang Anda rasakan? Lagi sedih, marah, Oke. banyak sih, Pak, yang saya rasakan. Perasaan-perasaan itu ada, tapi menumpuk karena permasalahan-permasalahan yang ada itu Mm-mm. dirahasiakan gitu. Dirahasiakan. Iya, kakak saya tuh tidak pernah memperbolehkan saya untuk bicara masalah ini kepada siapapun. Ya. Jadi begitu juga saya ke adik-adik saya yang lain gitu. Saya juga menyuruh hal yang sama. Kalau begitu hubungan Anda dengan kakak Anda itu bagaimana? Hubungannya seperti tidak terlalu baik ya, karena ada kan biasanya, gak tau ya, mungkin ini terlalu terdengar eh, terpaksa gitu, karena memang iya sih ini terpaksa, kayak give and take gitu mungkin ya yang kakak saya pikirkan. eh, karena kakak saya itu memberikan, menyanggupi lah memenuhi kebutuhan ekonomi Hmm, material saya seperti uang, ya. beli tas apa segala macam, sehingga kakak saya merasa berhak untuk mengatur hidup saya sepenuhnya gitu. Di saat saya tidak melakukan apa yang kakak saya mau, itu Mm-mm. pasti ada sanksinya gitu, dan di situ saya merasa lemah, saya tidak bisa apa-apa karena saya masih butuh kan. Dia membutuhkan. Ya. Apakah Anda tidak ingin melepaskan diri dari keadaan ini semua? Tentu saja saya ingin sekali, cuma eh, saya belum, Ya. karena saya tuh kesel banget. Kakak saya itu banyak melarang saya ini itu, tapi dia sendiri melakukan hal yang sama gitu. Misalnya saya tuh dilarang menginap di rumah teman, tapi dia kadang nggak pulang gitu, nginep di rumah siapa lah, atau minjem barang gitu. Kalau saya tuh nggak boleh minjem barang dia, tapi dia seenaknya pakai barang saya.
Ya saya kesel kesel aja gitu Pak. Tapi di balik rasa kesel itu, yang yang buat saya ragu untuk lepas adalah ya karena saya masih butuh gitu. Ya. Takut kakak saya marah dan berhenti memenuhi Menyuplai, ya. kebutuhan. Iya. Apakah Anda telah melakukan usaha-usaha tertentu untuk melepaskan diri dari hubungan yang tidak sehat ini? Saya sudah bekerja paruh waktu, mencoba sedikit-sedikit lepas gitu secara ekonomi Ya. dari kakak saya. Bagaimana dengan kemandirian secara mental? Saya masih tidak mental, saya belum bisa lepas atau sepenuhnya pulih karena dunia kakak saya tuh hanya saya dan pacarnya. Jadi waktu itu juga kakak saya pernah bilang kalau seruan main sama saya gitu daripada sama teman-temannya. Ya mungkin saya nggak tahu ya, pacarnya mungkin sudah lebih beradaptasi, lebih menerima mungkin, atau tidak sikapnya beda terhadap saya atau ke pacarnya gitu, makanya pacarnya get along aja. Sedangkan sama saya kan beda. Saya nggak nyaman gitu sama perlakuan kakak saya. Maka saya merasa seperti itu, saya merasa ada kesempatan untuk bicara sama kakak saya tentang bagaimana yang saya rasakan. Saya bilang bahwa ya saya tidak nyaman gitu terlalu dekat dengan kakak saya. Lalu bagaimana respon kakak Anda? Responnya sih yang pasti kaget ya, sangat terlihat kaget. Lalu ya beliau menangis gitu. Gitu sih. Bagaimana perasaan Anda ketika melihat kakak Anda seperti itu? Ada rasa sedih ya, karena tetap dia kan kakak saya. Sedih melihat dia nangis, tapi di sisi lain juga saya lega gitu Pak, akhirnya saya bisa mengungkapkan apa yang selama ini saya tahan-tahan gitu. Ya. Terlepas dari hubungan dengan kakak Anda yang rumit seperti itu, kemudian adakah perasaan percaya diri Anda muncul? Setelah kejadian itu sih sebenarnya ada ya rasa percaya diri setiap ingat gitu, bahwa saya mampu untuk bicara. Cuma masih aja ada rasa depresi, tendensi ke situ gitu. Karena ketergantungan ke kakak saya tuh sekarang menjadi ketergantungan ke pacar saya gitu. Bagaimana biasanya Anda menjalin hubungan dengan kekasih Anda ini? Kemudian apakah Anda yang berinisiatif terlebih dahulu dalam menjalinnya? Oh, tidak, saya tidak seperti itu biasanya. Kalau saya menyukai, ya atau sebaliknya gitu ya, ada laki-laki menyukai saya tuh lebih ke menjaga jarak gitu, agar tidak terlihat seperti gampangan gitu ya. Nah, biasanya saya tuh menjaga jaraknya sambil mencari tahu saya cocok atau tidak. Nah, kalau cocok ya baru bisa pacaran gitu ya. Seperti itu sih polanya. Apakah ada saat di mana Anda tidak menjalin hubungan percintaan? Tidak sih, sejauh ini memang saya tuh orangnya kalau sudah pacaran sama seorang Ya. tuh dikit lama gitu. Gak gampang kayak putus nyambung gitu. Dan ya itu karena saya tuh ketergantungan gitu sama pacar saya ini. Walaupun misalnya dia tuh udah setia, udah sayang sama saya, tapi saya tuh masih takut gitu, masih ada rasa yang nggak percaya diri aja. Dan ya saya juga sebenarnya pengen sih lebih mandiri gitu, nggak ketergantungan lagi sama siapapun. Gimana sih hubungan Anda dengan teman-teman? Kalau waktu
semasa kecil sih saya mementingkan pertemanan gitu ya. Oke. Punya banyak teman gitu. Cuma Iya. semenjak SD dan SMP saya tuh pernah dijauhi teman-teman saya. SMA juga. Nah dari situ saya memang nggak terlalu into uh, kayak friends Friends. relationship Iya. gitu, lebih ke romance gitu, lebih Iya. lebih ke pacaran gitu. Begitu ya. Lalu bagaimana dengan pekerjaan Anda sekarang? Apakah Anda merasa puas dengan apa yang Anda kerjakan sekarang? Saya sekarang tuh bekerja di bagian konten kreator, jadi saya Iya. tuh mencari bahan untuk saya upload di media sosial, Hmm. di bagian marketingnya. Iya. Karena ini sesuai dengan passion saya, jadi saya nyaman sih. Apakah ada saat-saat di mana Anda memperoleh hasil yang baik? Tentu saja, karena balik lagi kan ini passion saya banget ya, saya merasa cocok gitu. Tapi jadinya ada tekanan bahwa saya tuh harus melakukan semuanya secara sempurna. Begitu ya. Terima kasih Anda telah menceritakannya secara terperinci. Meskipun saya harus melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam untuk mendapatkan hasil yang tepat, tapi saya dapat menyimpulkan sementara bahwa Anda sepertinya memiliki tendensi ketergantungan. Besar tendensi ketergantungan Anda itu Anda memiliki kecenderungan untuk melepaskan diri dari orang lain supaya tidak terciptanya ketergantungan tersebut. Contohnya seperti ketika Anda bersama pacar Anda merasakan kenyamanan dan semua hal yang Anda inginkan terpenuhi. Tetapi di sisi lain memiliki keluhan dan berbagai hal yang terpendam yang tidak bisa Anda ungkapkan. Jika Anda bisa melepaskan diri dari pacar Anda akan merasakan kebebasan dan kemandirian. Anda juga kehilangan rasa aman dan kekosongan pun akan meliputi Anda. Bahkan mungkin saja sekarang ini Anda sedang bergantung pada pekerjaan Anda. Karena setiap kali memperoleh hasil yang baik, Anda merasa puas yang didapat dari hal itu dan tidak bertahan lama. Sehingga mungkin Anda akan menemukan masalah lain yang mengikutinya. Hal ini sama saja dengan berlari di sebuah roda putar. Meski Anda sudah berusaha untuk melepaskan diri dari depresi, Anda mengalami kegagalan. Usaha dan kegagalan untuk melepaskan diri dari depresi ini terus berulang hingga akhirnya malah menjadi sumber bagi depresi yang lebih berat lagi. Begitu ya. Anda harus melakukan sebuah terobosan. Jika Anda ingin keluar dari roda putar depresi dan frustasi, maka Anda harus berani mengambil sebuah tantangan. Anda harus berani melakukan hal baru yang sama sekali tidak terpikirkan oleh diri Anda sebelumnya. Tapi saya bingung Pak, mulainya dari mana. Mulai sekarang Anda harus mencoba mencari tantangan ataupun terobosan itu mulai dari hal yang kecil. Oh ya Pak, selain itu juga saya menjadi punya kebiasaan selalu mengunggah kegiatan saya yang menurut saya bisa membuat orang lain tuh menganggap bahwa saya tuh spesial, saya tuh happy gitu. Ya, saya selalu mengunggah hal-hal seperti itu ke sosial media gitu. Jika saya menyimpulkan dari apa yang Anda katakan, sepertinya Anda itu seseorang yang eh, seperti robot. Sepertinya Anda memiliki suatu standar tertentu yang tidak bisa untuk Anda ubah. Iya Pak, benar. Padahal itu kan tidak mungkin ya. Iya. Untuk minggu ini bagaimana jika Anda mengisi lembar pemeriksaan yang akan saya berikan hari ini?